Oke guys, kembali lagi dengan channel kesayangan kalian. Konten kali ini kita akan membahas tentang 10 hewan terancam punah. Ketika iklim dan keadaan berubah, spesies hewan harus berevolusi atau menjadi korban sejumlah ancaman terhadap keberadaan mereka. Hilangnya habitat, perburuan berlebihan, dan penyakit merupakan potensi bahaya yang dihadapi oleh banyak hewan di dunia baik dulu maupun sekarang. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan utama. 1. Badak Jawa. Badak Jawa pernah menjadi salah satu badak yang tersebar luas di Asia, di mana populasinya tersebar luas di Asia Tenggara, India, dan Tiongkok. Kini, status badak Jawa adalah terancam kritis karena populasinya yang sedikit di alam bebas dan ketiadaannya di kebun binatang manapun. Badak Jawa kemungkinan adalah mamalia terlangka di bumi. Terdapat 50-60 badak Jawa yang hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, Indonesia. Populasi badak Jawa di Taman Nasional Cet Tien, Vietnam dinyatakan punah di 2011. Berkurangnya populasi badak Jawa dapat diakibatkan oleh pemburuan, terutama karena culanya yang dianggap berharga dalam pengobatan tradisional Tionghoa. 2. Harimau Siberia. Harimau Siberia adalah subspesies harimau yang habitatnya berada di wilayah Rusia dan berstatus dilindungi. Harimau Siberia dianggap sebagai subspesies terbesar dari 6 subspesies harimau. Harimau Siberia adalah hewan yang terancam punah. Kebanyakan hidup di sebuah wilayah kecil di sebelah selatan timur jauh Rusia. 3. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera berpostur lebih kecil daripada subspesies gajah India. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam. Sekitar 2.000 sampai 2.700 ekor gajah Sumatera yang tersisa di alam liar berdasarkan survei pada tahun 2000. Sebanyak 65% populasi gajah Sumatera lenyap akibat dibunuh manusia, dan 30% kemungkinan dibunuh dengan cara diracuni oleh manusia. Sekitar 83% habitat gajah Sumatera telah menjadi wilayah perkebunan akibat perambahan yang agresif. 4. Orang-utan Borneo. Pada tahun 2004, ilmuwan memperkirakan bahwa total populasi orang-utan di Pulau Borneo, baik di wilayah Indonesia maupun Malaysia terdapat sekitar 54.000 individu. Orang-utan Borneo merupakan subspesies yang paling sedikit dan terancam kepunahan. Dengan estimasi jumlah populasi sebesar 3.000 hingga 4.500 individu di Kalimantan Barat dan sedikit di Sarawak, atau kurang dari 8% dari jumlah total populasi orangutan Borneo. 5. Panda raksasa. Terlepas dari statusnya yang tinggi dan relatif tidak memiliki predator alami, panda masih berisiko. Ancaman parah dari manusia telah menyisakan lebih dari 1.800 panda di alam liar. Panda, dengan bulu hitam dan putihnya yang khas, dipuja oleh dunia dan dianggap sebagai harta nasional di Tiongkok. Beruang ini juga memiliki arti khusus bagi WWF karena telah menjadi logo kami sejak didirikan pada tahun 1961. Panda hidup terutama di hutan beriklim sedang yang tinggi di pegunungan Cina Barat Daya, di mana mereka hampir seluruhnya hidup dari bambu. Mereka harus makan sekitar 26 hingga 84 pon setiap hari, tergantung pada bagian bambu mana yang mereka makan. Mereka menggunakan tulang pergelangan tangan yang membesar yang berfungsi sebagai ibu jari yang berlawanan. 6. Singa Afrika. Dalam masyarakat tradisional Maasai, membunuh singa adalah ritual. Namun berkat program konservasi inovatif di Kenya, Afrika, singa dan Maasai dapat hidup berdampingan. Selama 150 tahun terakhir, populasi global singa Afrika menurun lebih dari 20 kali lipat menjadi kurang dari 25.000 ekor. Sekitar 600 singa Asia hidup di India. Sebagian besar singa mati karena perburuan liar dan hilangnya habitat. Untuk menyelamatkan singa yang tersisa di dunia dan memahami berbagai jenisnya, tim ilmuwan internasional menilik genom lengkap dari 20 singa. 14 di antaranya sudah lama punah, termasuk 2 jenis singa gua yang hidup 30.000 tahun dan diawetkan di Siberia dan Yukon. 7. Gorila gunung.
Gorila gunung adalah subspesies dari gorila timur, yang hidup dalam dua populasi terisolasi di hutan dataran tinggi gunung berapi, daerah pegunungan di Republik Demokratik Kongo, Rwanda dan Uganda, juga di Taman Nasional Bwindi Impenetrable di Uganda. Lanskap Virunga memiliki sejarah ketidakstabilan politik seiring dengan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan ancaman besar bagi jumlah gorila gunung. Karena manusia telah pindah ke daerah yang lebih dekat dengan kera besar ini untuk mencari makan, tempat berlindung, dan tempat tinggal. Lebih dari 500.000 orang tinggal di dekat habitat gorila gunung saat ini. 8. Penyu sisik. Penyu sisik adalah salah satu dari 7 spesies penyu laut yang ditemukan di perairan tropis dan subtropis dekat pantai Atlantik, Hindia, dan Samudra Pasifik. Jumlah mereka diyakini antara 20.000 dan 23.000 penyu bertelur. Meskipun sulit untuk memperkirakan jumlah populasi mereka yang sebenarnya, karena penyu adalah pengembara lautan sejati. Dalam 30 tahun terakhir, populasi penyu sisik di seluruh dunia telah berkurang setidaknya 80% sebagai konsekuensi dari penangkapan yang tidak disengaja oleh alat tangkap, degradasi habitat persarangan, kerusakan terumbu karang dan perdagangan ilegal. 9. Macan tutul Amur. Menurut klasemen yang diumumkan oleh organisasi di Swiss, populasi macan tutul Amur meningkat 50% selama 5 tahun belakangan, seperti yang dikutip dari laman Le Monde. Meski jumlahnya meningkat, secara keseluruhan hanya ada 50 macan tutul Amur. Jumlah macan tutul Amur meningkat berkat Taman Nasional yang baru berdiri di timur jauh Rusia, jelas WWF. Macan tutul Amur tergolong hewan paling langka di planet bumi. 10. Lumba-lumba tanpa sirip Yangtze. Lumba-lumba tanpa sirip Yangtze adalah hewan paling aneh dari keluarga lumba-lumba. Karena hewan ini merupakan satu-satunya lumba-lumba air tawar yang masih hidup yang ditemukan di dunia. Mamalia air ini tinggal di Sungai Yangtze di Cina dan terdaftar sebagai spesies yang terancam punah. Lumba-lumba Sungai Yangtze dulunya hidup berdampingan dengan lumba-lumba tanpa sirip, tetapi tidak ada penampakan lumba-lumba air tawar selama 2 dekade kepunahan, bahwa akan segera terjadi pada banyak spesies yang terancam punah lainnya, termasuk lumba-lumba tanpa sirip Yangtze.